Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita kembali bermajelis ilmu di tempat ini, di masjid ini, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang merupakan suri teladan kita, kedua kita, yang pembahasan kita ini adalah tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, ya, setelah kita mulai pembahasan kita ini sekitar tanggal 29 Mei, ya, kita mulai tanggal 29 Mei 2022. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Dan di pertemuan-pertemuan yang tersisa ini kita akan menyelesaikan tentang sirah secara singkat dari biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita telah membahas 4 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelima adalah Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah. Nah, Zainab bintu Khuzaimah, dia dikenal dengan nama Ummul Masakin, artinya ibunda orang-orang miskin. Ya, Ummul Masakin, ibundanya orang-orang miskin. Kenapa dia sampai mendapatkan gelar seperti ini? Karena dia adalah orang yang sangat penyantun terhadap orang-orang miskin, orang yang sangat hatinya itu sangat peka terhadap orang-orang miskin. Dia sering memberikan makanan kepada orang-orang miskin, memberikan bantuan, ia memperhatikan urusan-urusannya. Ini adalah keutamaan dari Zainab bintu Khuzaimah. Ya, kalau tadi Hafsah keutamaannya dari segi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Zainab bintu Khuzaimah keutamaannya adalah dia adalah orang yang sangat peka terhadap urusan orang-orang miskin. Ya, sampai tidak tanggung-tanggung orang-orang memberikan julukan kepadanya sebagai Ummul Masakin, ibundanya orang-orang miskin. Nah, dan beliau ini sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suaminya adalah Abdullah bin Jahsy. Nama Abdullah bin Jahsy. Namun kemudian Abdullah bin Jahsy gugur sebagai syuhada pada perang Uhud. Gugur sebagai syuhada pada perang Uhud. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya. Setelah habis masa iddahnya, beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Nah, dan dia termasuk satu dari 2 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 11 istri. 2 di antaranya meninggal mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka berdua ini meninggal semasa Nabi masih hidup. Dan 9 di antaranya
itu meninggal dunia setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian yang kedua adalah Zainab bintu Khuzaimah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia ya sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Khuzaimah terbilang pernikahan yang sangat singkat, yaitu hanya sekitar 3 bulan saja. 3 bulan setelah menikahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab bintu Khuzaimah menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi hanya 3 bulan ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun umur Zainab bintu Khuzaimah ketika meninggal dunia adalah 30-an tahun, ya 30-an tahun. Jadi belum terlalu tua. Nah, dan dia dikuburkan, disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikuburkan di pekuburan Baqi'. Ini ya sejarah singkat, biografi singkat dari Zainab bintu Khuzaimah. Nah, kemudian istri yang selanjutnya adalah Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah. Hindun binti Abu Umayyah. Nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah, tapi dia lebih dikenal dengan kunyahnya. Kunyahnya yaitu Ummu Salamah. Ya, jarang kita mendengarkan dia dipanggil dengan namanya. Ya, kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hampir semuanya menyebutkan kunyah dari sahabiah ini, menyebutkan kunyah dari Ummul Mukminin ini, yaitu Ummu Salamah. Ya, dari kunyahnya Ummu Salamah, dia ini sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan istri dari Abu Salamah. Kenapa diberikan kunyah dengan Ummu Salamah? Karena salah seorang anaknya bernama Salamah. Salah seorang putra dari mereka diberikan nama dengan nama Salamah. Nah, dan Abu Salamah begitu pula dengan Ummu Salamah, mereka berdua di antara sahabat-sahabat terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sahabat yang paling awal-awal hijrah. Ketika telah datang seruan hijrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mereka tidak berpikir panjang, mereka langsung menyambut ya seruan hijrah tersebut. Akan tetapi Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah termasuk di antara sahabat yang memiliki kisah yang tidak terlalu mulus dalam perjalanan hijrah mereka. Ya, beda dengan kebanyakan sahabat hijrah, ada hambatan tapi tidak banyak. Tapi Ummu Salamah ini beserta dengan suaminya memiliki kisah yang tersendiri ya dalam perjalanan hijrahnya ke Madinah. Ketika Abu Salamah mau berhijrah ke Madinah, dia mengajak istrinya Ummu Salamah dan juga anaknya Salamah, nah, untuk berhijrah sama-sama satu keluarga. Namun ketika keluarga besar dari Ummu Salamah mengetahui bahwasanya anaknya mau dibawa oleh suaminya meninggalkan kota Mekah, pergi berhijrah ke Madinah, maka keluarga besar Ummu Salamah tidak mengizinkan. Maka mereka pun mengambil paksa Ummu Salamah dari suaminya. Nah, mengambil paksa Ummu Salamah dari suaminya. Maka terpisahlah antara Abu Salamah dengan Ummu Salamah. Dan tragisnya lagi adalah ketika keluarga besar dari Abu Salamah mendengarkan kabar bahwasanya istrinya Abu Salamah ini sudah dipisahkan dari suaminya, ya dari suaminya yaitu Abu Salamah, maka mereka tidak terima ini. Dan sebagai bentuk ya ketidakterimaan mereka, akhirnya mereka mengambil paksa Salamah dari keluarga besarnya Ummu Salamah. Nah, dipisahkan. Akhirnya Ummu Salamah bertambah berat ujiannya.
karena yang pertama telah berpisah dengan suaminya Abu Salamah, kemudian yang kedua anaknya yang tadi pulang bersamanya akhirnya diambil juga oleh keluarganya Abu Salamah. Akhirnya tinggallah dia sendiri ya di tengah keluarga besarnya yang dimana mereka adalah orang-orang musyrik. Adapun Abu Salamah dia telah berhijrah ke Madinah. Nah, dia telah berhijrah mendahului Ummu Salamah. Nah, dan Ummu Salamah karena dia seorang wanita, dia tidak sanggup dengan beban yang seperti ini. Setiap harinya dia keluar di perbatasan Mekah, di padang pasir, menangis sampai sore hari. Dan itu dia lakukan setiap hari, hampir 1 tahun. Nah, setiap hari dia lakukan yang seperti itu dan hampir 1 tahun. Akhirnya sebagian dari kerabatnya ini merasa kasihan dengan kondisinya, ya dibujuk setiap hari tapi tidak ada bujukannya. Akhirnya keluarga dari Ummu Salamah ini dia meminta kepada keluarga Abu Salamah agar mengembalikan anaknya dan mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Madinah. Ya, akhirnya karena mereka juga tentu saja punya belas kasihan terhadap Ummu Salamah, begitu pula dengan Salamah yang sudah berpisah dengan ayahnya dan berpisah dengan ibunya, maka mereka pun dikembalikan. Kemudian mereka berdua hijrah ke Madinah, yaitu Ummu Salamah dan anaknya Salamah. Ini ya kisah tersendiri ya dari Ummu Salamah yang tidak lancar hijrahnya karena mendapatkan hambatan-hambatan dari keluarga besarnya, keluarga besar dari suaminya dan keluarga besar dari dia sendiri. Nah, Ummu Salamah di antara yang terkenal dari beliau adalah beliau dikenal sebagai wanita yang cerdas dan dianggap atau dihitung sebagai ummahatul mukminin yang termasuk fuqaha sahabiyat. Dia termasuk di antara ahli fikihnya para sahabiyah. Nah, tidak banyak sahabiyah itu yang dihitung sebagai ahli fikih. Ummu Salamah ini dia dikenal sebagai ahli fikihnya para sahabiyat. Sahabiyat artinya para sahabat dari kalangan wanita. Nah, dia adalah orang yang cerdas sehingga dia termasuk dari kalangan ahli fikihnya para sahabiyat. Nah, di antara kisah yang terkenal dari beliau adalah pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, atau bukan? Iya, perjanjian Hudaybiyah. Ketika kaum muslimin mau melaksanakan umrah, karena Rasulullah melihat dalam mimpinya bahwasanya Rasulullah masuk ke dalam Mekah dalam kondisi bertahallul. Ya, dalam kondisi bertahallul, memotong rambutnya. Artinya mimpi ini ditakwilkan bahwasanya mereka akan melakukan umrah. Meskipun Rasul tidak mengatakan bahwa kita akan umrah pada tahun ini, tapi akan umrah. Nah, dan ketika Rasulullah melaksanakan ibadah umrah tersebut di tahun ke-6, ini pelajaran kita sebelumnya, di tahun ke-6 Hijriyah, ternyata orang-orang Quraisy tidak mengizinkan Nabi SAW dan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah pada tahun itu. Akhirnya terjadilah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poinnya adalah mereka bisa umrah nanti di tahun berikutnya. Nah, di tahun berikutnya. Sementara kaum muslimin, mereka pada waktu itu sudah membawa domba-dombanya, sudah berniat umrah. Sementara ibadah umrah dan haji itu adalah ibadah yang harus disempurnakan. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah apapun yang terjadi. Dan maksud menyempurnakan di sini adalah ketika terjadi halangan, maka kita harus membayar fidyah. Fidyahnya adalah dengan menyembelih binatang. Karena kita sudah berniat tapi kemudian tidak jadi karena sebuah halangan, maka konsekuensinya adalah harus membayar
fidyah atau membayar diat, membayar dam, yaitu dengan menyembelih binatang. Pada saat Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, ya silahkan cukur rambut kalian, bertahallul ya, bertahallul. Meskipun ini tidak umrah, tapi harus tahallul, karena umrah itu harus disempurnakan. Ada halangan di jalan, tidak bisa kita laksanakan rukun-rukunnya, tetap harus bertahallul. Ya, karena harus disempurnakan. Begitu pula dengan ibadah haji. Nah, kata Rasulullah kepada sahabatnya, cukurlah rambut-rambut kalian dan sembelih binatang-binatang kalian. Tapi para sahabat pada waktu itu ia merasa berat, tidak ada yang mau bergerak, karena sebenarnya mereka masih berat menerima perjanjian Hudaybiyah. Mereka pada waktu itu merasa bahwa kita ini kuat, lebih kuat daripada orang-orang Mekah, lebih kuat daripada orang-orang Quraisy. Ya, kenapa kita harus tunduk pada perjanjian ini? Tidak boleh umrah pada tahun itu, tahun depan baru umrah. Kalau ada kaum muslimin yang datang ke Mekah, maka tidak harus dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau sebaliknya ada orang Mekah yang hijrah ke Madinah, tidak boleh diterima di Madinah. Ini perjanjian yang kata mereka adalah perjanjian yang merugikan kaum muslimin. Ya, kenapa kita harus setuju dengan perjanjian ini? Padahal kalau kita mau melawan mereka, kita mampu. Tapi Rasulullah mengasesikan perjanjian tersebut. Nah, sehingga pada saat Rasulullah memerintahkan mereka untuk menyembelih binatangnya, mereka berat. Iya, sampai kemudian Rasulullah masuk ke dalam tendanya, yang pada waktu itu adalah gilirannya Ummu Salamah yang menemani Nabi SAW dalam perjalanan tersebut. Ummu Salamah, Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah, ya, bagaimana apa pendapatmu tentang kondisi yang seperti ini? Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, keluar ya di tengah para sahabat-sahabatmu, cukur rambutmu, sembelih binatangmu, dan tidak usah berucap satu kata pun, tidak usah mengatakan satu kalimat pun. Dan Rasulullah menerima pendapat tersebut. Rasulullah keluar, mencukur rambutnya, menyembelih binatangnya. Kemudian setelah itu para sahabat Nabi SAW berbondong-bondong saling mencukur di antara mereka, menyembelih binatang mereka, sambil menangis, menyesal kenapa mereka tidak segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ini adalah di antara kecerdasan, di antara bentuk, di antara contoh kecerdasan dan kebijaksanaan dari Ummu Salamah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dicatat di dalam hadis tentang Ummu Salamah ini adalah kisah sebelum dia menikah dengan Nabi SAW. Kisah ketika suaminya meninggal dunia, Abu Salamah meninggal dunia pasca perang Uhud. Dia meninggal dunia pasca perang Uhud. Nah, ketika dia meninggal dunia tersebut, dia mengingat hadis dari Nabi SAW bahwa siapapun yang mendapatkan musibah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik. Nah, ini yang diingat oleh Ummu Salamah. Meskipun Ummu Salamah tidak tahu siapa yang lebih baik daripada suaminya. Nah, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Karena selama ini dia mengenal suaminya adalah orang yang terbaik. Tentu saja dia tidak pernah berpikir bahwa Nabi akan melamarnya. Dia tidak pernah berpikir ke situ. Tapi dia mengamalkan hadis ini. Ketika suaminya meninggal dunia, dia merasa terpukul, dia bersedih. Ini adalah sebuah musibah. Dia senantiasa mengucapkan doa yang dia dengarkan dari Nabi SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah saya pahala yang besar terhadap musibah saya ini, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah saya ganti yang lebih baik daripada apa yang kamu ambil.
berikan saya ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa saya ini. Dia senantiasa berdoa dengan doa tersebut, dan ternyata habis masa iddahnya, yang datang melamarnya adalah sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini berkaitan atau disebutkan disebutkan oleh Ummu Salamah. Nah, dan tentu saja pelajaran bagi kita semua bahwa musibah apapun yang terjadi, maka jangan kita lupakan doa ini, doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar musibah kita itu tidak hanya merugikan kita, tapi justru mendatangkan kebaikan bagi kita, karena mendapatkan pahala yang besar, kemudian mendapatkan ganti yang lebih baik. Bisa jadi cepat, bisa jadi lambat. Paling tidak kalau kita sudah berdoa, maka kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ummu Salamah termasuk ummahatul mukminin yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling terakhir meninggal dunia dibandingkan dengan istri-istri yang lainnya. Nah, dia meninggal dunia pada tahun 62 Hijriah. 62 Hijriah. Jadi umur beliau pada waktu dia meninggal dunia adalah 84 tahun. Nah, 84 tahun. Jadi umur beliau ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih sekitar 26 tahun. 25 atau 26 tahun ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan di antara hal yang disebutkan di dalam hadis tentang Ummu Salamah adalah anaknya, yaitu Salamah. Otomatis menjadi anaknya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berada di rumah Ummu Salamah bersama dengan Salamah ini makan, dia tangannya itu kemana-mana, di hidangan itu kemana-mana tangannya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anak kecil, makanlah dengan membaca basmalah terlebih dahulu, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari makanan yang dekat darimu. Ini berkaitan dengan Salamah, anaknya Ummu Salamah. Nah, taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah Zainab bintu Jahsy. Yang kelima tadi adalah Zainab bintu Khuzaimah. Sekarang ini adalah Zainab bintu Jahsy. Nah, Zainab bintu Jahsy dia masih tergolong kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia anak dari bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zainab bintu Jahsy dengan orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saking sayangnya Rasulullah kepada Zaid bin Harithah, Rasulullah pernah mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkatnya. Nah, sebagai anak angkatnya. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kaumnya pada waktu itu, jangan lagi dipanggil Zaid bin Harithah dengan namanya seperti itu, tapi panggil dia dengan Zaid bin Muhammad. Bukan lagi Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Karena saking seriusnya Nabi mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya. Bukan sekedar anak angkat biasa, tapi anak angkat yang sudah dinasabkan kepada namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi kemudian turun ayat di dalam surah Al-Ahzab itu, panggillah mereka itu dengan nasab ayah mereka. Sehingga dengan turunnya ayat itu,
dipanggillah Zaid dengan namanya kembali, yaitu Zaid bin Harithah. Nah, yang jelas syahidnya di sini adalah bahwasanya Zaid bin Harithah pernah diangkat menjadi anak angkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebelumnya dia termasuk budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diangkat menjadi anak angkat, dia pernah menjadi budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimerdekakan oleh beliau, ya, kemudian diangkat menjadi anak angkat, ya, kemudian setelah itu turun ayat untuk menghapuskan at-tabanni, menghapuskan anak angkat, dan sampai akhir zaman boleh saja kita mengangkat, ya, seseorang anak menjadi anak kita, menjadi anak angkat kita, tapi hukum-hukum dalam fikih itu tidak akan berubah. Nah, tidak akan berubah. Dalam artian dia tidak boleh dinasabkan kepada nama kita, tetap dinasabkan kepada nama ayahnya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak ada hukum warisan, ya, kepadanya. Meskipun dari kecil, ya, kita angkat dia sebagai anak angkat, dia yang merawat kita pada waktu kita sakit misalnya, itu semua tidak menjadikan anak tersebut memiliki hak waris dari kita. Nah, tapi kalau wasiat boleh, kita memberikan wasiat kepadanya, nanti kalau saya meninggal dunia, ya, sepertiga dari harta saya ini milik kamu, boleh. Nah, tapi kalau tidak ada wasiat, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Begitu pula dengan masalah mahram. Kalau misalnya dia adalah seorang anak laki-laki, kalau nanti dia sudah balik, anak ini tidak serta-merta menjadi mahram bagi ibu yang mengangkatnya sebagai anak angkat, ya, tapi dia sebagai orang asing di keluarga tersebut dari sisi kemahraman, kecuali kalau misalnya ibu yang mengangkatnya menjadi anak angkat ini sudah pernah menyusuinya, ya, maka berubah statusnya menjadi anak susuan, ya, bukan lagi status sebagai anak angkat tapi anak susuan. Kalau sudah menjadi anak susuan, maka dia menjadi mahram bagi ibu yang menyusuinya, menjadi mahram saja. Tapi hukum waris-mewarisi tidak ada, cukup di masalah mahramnya saja. Tapi kalau tidak pernah disusui, maka meskipun dari kecil diangkat, maka tidak ada hubungan mahram sama sekali dengan, ya, orang tua yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Nah, akan tetapi pernikahan Zainab dengan Zaid bin Harithah ini tidak terlalu panjang, ya, kemudian mereka berpisah. Ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Zaid bin Harithah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya merasa berat. Karena kenapa? Karena apa kata orang? Nabi menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Nah, jadi apa kata orang? Ini yang berat bagi Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah menikah dengan Zainab? Karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar keinginan dari Nabi SAW, tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, "Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha." Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan, kami nikahkan kamu wahai Muhammad dengan dia, yaitu dengan Zainab binti Jahsy. Nah, jadi ini adalah pernikahan yang merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu, ya, banyak desas-desus yang muncul, ya, pernah kita sebutkan di sini, terutama dari orang-orang munafik. Ya, dijadikan ini sebagai sebuah momentum untuk menyerang nama baik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di zaman Arab jahiliyah sebelumnya, sebelum datangnya Islam, ya, mereka itu memang sudah sering mengangkat anak-anak angkat, dan mereka itu sudah dianggap sebagai anak sendiri. Dalam artian, kalau anak angkat ini menikah dengan seorang wanita, kemudian mereka berpisah, tidak boleh bagi orang tua angkatnya itu untuk menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Itu dianggap sebagai aib, ya, sebagai aib yang sangat besar. Dan ternyata ini terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi, ya, hikmahnya adalah
Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi tentang penghapusan at-tabanni, penghapusan hukum anak angkat itu. Anak angkat itu hukumnya sama dengan orang biasa, orang asing. Ya, tidak ada sama sekali hubungan kekerabatan dengannya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun Zainab bintu Jahsy, dia adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling duluan ia meninggal dunia setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, asra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan, yang paling cepat di antara kalian menyusul saya adalah yang paling panjang tangannya. Ketika Rasulullah menyampaikan hal tersebut, ya mereka semua ini istri-istri Rasulullah ya, mengukur semua tangannya, siapa yang paling panjang tangannya. Nah, tapi ternyata maksud daripada hadis itu adalah yang paling banyak sedekahnya. Nah, yang paling banyak sedekahnya. Sementara Zainab bintu Jahsy, ini keutamaan beliau, yang semua istri-istri Nabi SAW adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang suka bersedekah, tapi tidak ada yang mengalahkan kedermawanan dari Zainab bintu Jahsy. Nah, Zainab bintu Jahsy, dan dia meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah, sekitar 9 tahun ya setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur beliau ketika meninggal dunia adalah 53 tahun. Nah, dikuburkan di pekuburan Baqi'. Begitu pula dengan Ummu Salamah tadi, dia juga dikuburkan di pekuburan Baqi'. Nah, adapun umur beliau ketika dinikahi oleh Nabi SAW adalah sekitar 37 tahun. Ya, ketika dinikahi oleh Nabi SAW. Nah, jadi ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini saja, kita sebutkan 7 dulu, bersisa 4 ya, 4 lagi, yaitu Juwairiyah, Ummu Habibah, Sofiyah, dan Maimunah. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, sudah masuk waktu ya. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.